Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba sebuah power tool yang ada hubungannya dengan hobi otomotif, yaitu sebuah mesin poles atau angle polisher, tapi ini versinya adalah industrial ya rekan-rekan ya, lebih besar dan lebih tangguh. Kali ini adalah dari merek Inco. Oh iya, sekalian saya juga mau ngasih informasi buat rekan-rekan sekalian bahwa kali ini Inco sedang mengadakan sebuah video kompetisi ya rekan-rekan ya, terbuka untuk umum. Sebenarnya sih sudah beberapa waktu yang lalu, tapi ini ada kabar gembira bahwa untuk video kompetisinya waktunya diperpanjang sampai tanggal 26 Maret dan nanti untuk pengumumannya ada di tanggal 30 Maret tahun 2021. Hadiahnya lumayan loh rekan-rekan ya, totalnya adalah 6 juta rupiah buat rekan-rekan yang beruntung. Nah, buat rekan-rekan yang suka dengan membuat video ataupun membuat karya-karya dari kayu ataupun metalworking, rekan-rekan bisa ikutan saja. Jadi nanti untuk syaratnya mudah ya rekan-rekan ya. Untuk videonya nanti adalah durasinya maksimal 3 menit. Jadi rekan-rekan nanti yang punya video 1 menit pun bisa ikut. Kemudian nanti untuk videonya harus mengandung unsur dari produk Inco, bisa power tool atau bisa aksesoris atau yang lain. Yang penting ada unsurnya Inco. Yang selanjutnya videonya bisa diupload di Instagram rekan-rekan sekalian. Kemudian rekan-rekan wajib untuk follow akun Instagram dari Inco Indonesia. Kemudian tag minimum 3 orang ya rekan-rekan ya, dengan hashtag Inco Indonesia, video kompetisi, dan HUT Inco Indonesia. Buat rekan-rekan yang masih bingung, nanti saya sertakan untuk syarat-syaratnya di deskripsi video. Lumayan nih rekan-rekan ya, kalau bisa menang hadiah totalnya adalah 6 juta rupiah. Buruan buat rekan-rekan yang mau ikutan, langsung upload videonya di Instagram rekan-rekan. Jangan lupa syarat-syaratnya yang tadi dipenuhi semuanya. Sekarang langsung saja kita akan unboxing dan kita akan review produk dari Inco ini, yaitu mesin poles atau angle polisher industrial. Baiklah rekan-rekan, kita akan mulai untuk video kita kali ini. Untuk beberapa fiturnya adalah sudah menggunakan bahan aluminium pada gearboxnya, sudah variable speed dan ada spindle locknya, dan dayanya adalah 1400 watt, putarannya 1500 sampai 4500 rpm, diameter padnya adalah 180 mm, kemudian asnya adalah M14 untuk ulirnya. Kita akan buka untuk kemasannya ya rekan-rekan ya, kita akan cek di dalamnya ada apa saja, kita keluarkan semuanya, dan seperti ini untuk kelengkapannya kita bahas. Yang pertama adalah kartu garansi. Untuk mesin ini masuk dalam kategori garansi masa 24 bulan atau 2 tahun. Untuk detailnya adalah berlaku 3 bulan pertama suku cadang gratis untuk 3 kali reparasi. Kemudian sisanya adalah diskon 40% untuk suku cadang sampai 2 tahun. Untuk jasa servisnya gratis seumur hidup ya. Kemudian ini ada buku manual instruksi, ini dalam bahasa Inggris. Dan selanjutnya adalah bantalan utamanya atau padnya, ini diameternya 180 mm, bahannya lentur seperti ini ya rekan-rekan ya. Kemudian ini disertakan juga untuk polishernya, ini bahannya wool jadi halus banget ya rekan-rekan ya. Bahannya seperti ini. Selanjutnya ini adalah carbon brush, cadangan untuk pengganti jika yang ada di mesin sudah habis. Selanjutnya ada juga untuk baut pemasangan handle beserta kuncinya. Ini adalah spanner nanti untuk pemasangan padnya. Kemudian ini handle-nya dari bahan plastik, tapi ini kokoh ya rekan-rekan ya, kuat banget ini untuk handle-nya. Sekarang kita akan bahas bagian unit utamanya atau mesinnya. Warnanya seperti ini, khas Inco ya. Untuk build quality bahannya ini dari plastik, lumayan oke ya rekan-rekan ya. Untuk build quality-nya rapi sih. Nah seperti ini, ada ventilasi di sebelah kiri dan kanan. Kemudian di bagian depannya ini ada beberapa spesifikasi dan ada juga nomor serinya ya rekan-rekan ya. Selanjutnya untuk bagian handle sudah dilengkapi dengan soft grip ataupun karet ini ya. Jadi saat dipegang tidak licin. Untuk bagian switch operasional atau saklarnya ini dia agak unik. Jadi kita harus pencet dulu supaya bisa di start.
Jadi ini sebagai safety saja rekan-rekan ya, supaya tidak otomatis menyala. Jadi kita harus pencet safety-nya dulu baru kita on-kan. Ini sudah dilengkapi dengan variable speed dari 1 sampai 5 dan maksimum. Kemudian di bagian depan juga ada ventilasi udara lagi untuk pendingin mesinnya. Selanjutnya untuk bagian gearboxnya ini bahannya aluminium ya rekan-rekan ya, rapi untuk finishingnya seperti ini. Di bagian kiri ada drat baut untuk pemasangan handle, sebelah kanan juga ada, sebelah tengah juga ada. Ini untuk spindle locknya sudah lengkap, ada untuk pemasangan nanti mata dari polishernya. Ini untuk nut penguncinya, modelnya agak lebar ya, tidak seperti Gerinda tapi dia agak lebar dan pipih. Untuk dratnya ini adalah M14. Di bagian sebelah kiri dan kanan di sini ada untuk penutup carbon brush, nanti kalau mau mengganti di sini posisinya. Oke, untuk perkabelannya kita akan cek bagian stekernya sudah menggunakan 16 ampere ya rekan-rekan ya. Kemudian kabelnya 2 x 0,75 mm persegi. Sekarang kita waktunya akan rakit dulu ya supaya lebih lengkap untuk polisher ini. Kita pasang handle tambahannya dulu nih bagian depan. Kita paskan, kemudian tinggal kita baut dari sisi sebelah kiri seperti ini menggunakan kunci yang sudah disertakan. Kemudian untuk sisi sebelah kanan juga kita pasang untuk bautnya dan kita kencangkan. Kita akan pasang untuk padnya, kita lepas untuk nutnya dulu nih ya. Kemudian untuk nutnya tinggal kita pasang di bagian padnya ini, tinggal kita rapatkan dulu seperti ini. Setelah itu tinggal kita putar sampai kencang dan kita kunci menggunakan spanner. Sekarang kita akan lakukan untuk beberapa pengukuran. Yang pertama adalah dari beratnya. Untuk berat mesinnya adalah 3,2 kilo ya. Sekarang kita akan coba untuk daya aktualnya tanpa beban. Menggunakan daya 450 watt, kita akan coba apakah masih kuat. Kita nyalakan, tidak kuat ya rekan-rekan ya. Kita coba sekali lagi. Ya, sekali lagi. Masih tidak kuat, kita coba di 900 watt. Ini kita coba nyalakan. Tidak kuat ya. Sekarang kita ganti ke 1300 watt untuk daya inputnya. Oke, kuat ya rekan-rekan ya di 1300 watt. Untuk daya aktualnya adalah 650-an watt. Untuk kecepatan putarannya maksimum ada di 3500 rpm. Kemudian untuk kecepatan paling pelannya dia ada di angka 878. Sekarang waktunya untuk pengukuran tingkat kebisingan ada di angka 89 dB. Kemudian kita akan langsung uji coba saja ya rekan-rekan ya. Kita akan pasang dari bantalan woolnya ini untuk polis atau untuk memoles. Kita pasang dulu dari bagian atas, kemudian dari bagian belakangnya tinggal kita kencangkan, kita ikat seperti ini biasa saja dan kita rapikan ke bagian dalamnya. Oke, seperti ini rekan-rekan, sudah siap. Sebelumnya saya akan lap dulu ya supaya tidak ada debunya. Ini di bagian kendaraan yang akan saya detailing. Seperti ini saya akan menggunakan kecepatan pelan saja dulu. Ini saya menggunakan kecepatan 1. Kemudian saya menggunakan cairan black detailer ini ya. Supaya nanti warnanya lebih hitam dan mengkilap untuk kendaraannya. Oke, kita mulai rekan-rekan. Ini saya menggunakan kecepatan 1. Kecepatannya pelan saja dulu supaya nanti untuk cairannya bisa merata, kemudian nanti baru kita naikkan untuk kecepatannya. Seperti ini ya rekan-rekan ya. Dari segi handling enak banget ya rekan-rekan ya, dengan sistem handle seperti ini. Tangan kiri saya itu lebih mudah untuk menyesuaikan mau di posisi atas atau posisi samping. Sekarang kita akan lanjutkan untuk detailing dari bagian samping. Dan untuk pad woolnya ini kan lebar ya, sekitar 100
mm. Totalnya sih ini bisa sampai 20 sentian ya untuk diameternya, jadi cepat untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi untuk jangkauannya lebih lebar dan lebih cepat untuk pengerjaannya. Untuk sudut-sudut yang melengkung-melengkung juga bisa menyesuaikan untuk bentuknya ya. Untuk powernya sendiri tidak ada masalah, mau kecepatan pelan mau kecepatan tinggi. Seperti ini. Bisa menyesuaikan dari bentuk lekukan dari kendaraannya ya. Oke rekan-rekan, sudah selesai, tinggal sekarang saya lap saja ini menggunakan microfiber supaya lebih rapi lagi seperti ini. Kurang lebih hasilnya jadinya seperti ini rekan-rekan ya, jadi gelap banget mobilnya dan lebih mengkilap. Karena tadi untuk pengerjaannya menurut saya jadi lebih cepat banget ya rekan-rekan ya, menggunakan polisher dari Inco ini, karena kan diameternya tadi lebar banget. Jadi kita bisa lebih cepat untuk mengerjakan dari kendaraan ini. Baiklah rekan-rekan, barusan sudah kita coba mesin angle polisher versi industrial dari merek Inco dengan model AP14008. Setelah kita melakukan beberapa pengukuran serta kita coba langsung untuk memoles tadi di bodi mobil, untuk kesimpulannya sih mesin ini dari segi build quality dan desainnya oke banget ya rekan-rekan ya. Kemudian dari segi powernya juga tidak ada masalah, sudah dilengkapi dengan variable speed, jadi kita bisa atur, kita bisa sesuaikan untuk pemolesan jenis apa. Memang yang harus jadi catatan untuk wattnya memang agak tinggi ya di 1400, tapi tadi kita sudah coba menggunakan daya rumah 1300, ini masih bisa berfungsi dan tidak turun untuk MCB-nya. Dari segi harga sendiri untuk mesin ini adalah kisaran Rp980.000 ya rekan-rekan ya, di bawah 1 juta untuk harga mesin angle polisher versi industrial ini. Jadi untuk kesimpulan akhirnya menurut saya ini sangat cocok sekali untuk kerja keras ya rekan-rekan ya. Buat rekan-rekan mungkin yang pengen punya usaha detailing untuk bodi mobil, ini sangat recommended banget karena memang menggunakan daya listrik, jadi untuk kerja keras terus menerus ini akan oke banget. Baiklah rekan-rekan, kurang lebih seperti itu untuk review kita kali ini mesin angle polisher versi industrial dari Inco. Semoga dapat memberikan pengetahuan serta referensi buat rekan-rekan yang mungkin sedang mencari mesin angle polisher seperti ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.